Halo sahabat pariwisata Indonesia, ketemu dengan saya Ketut Purbawa. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengulas tentang career development in hospitality industry. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu tentunya memiliki harapan yang besar dalam pencapaian karirnya, tidak hanya dari segi materi namun juga dari segi menampilkan suatu kualitas dan kompetensi. Di industri pariwisata kita yang sangat kita banggakan ini memiliki indikator atau parameter yang sangat banyak. Tidak hanya pada kemampuan untuk menampilkan suatu pekerjaan, tetapi bagaimana kita mampu meningkatkan skill dari masa ke masa, termasuk juga akhirnya mampu menapaki tangga jenjang karir yang lebih tinggi pada periode-periode tertentu. Saya banyak mengamati karyawan di bidang pariwisata, khususnya perhotelan, terlalu banyak mengikuti proses alur yang kurang sistematis. Dalam artian bahwa mereka mengikuti program kerja atau melakukan pekerjaan secara reguler dan hanya menunggu program ataupun apa yang menjadi standar di perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan atau jenjang karir karyawan. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi tips bahwa kita harus berpikir out of the box, bahwa karyawan harus menjadi key player di dalam jenjang karirnya sendiri. Nah, silakan mengikuti video ini karena berikut ini kita akan presentasikan tips singkat untuk Anda bisa siapkan sejak awal sehingga nantinya Anda bisa sukses dalam jenjang karir dan tentunya memberikan suatu semangat motivasi yang luar biasa bagi diri Anda, bukan hanya untuk saat ini tetapi untuk kedepannya juga. Baik, dibalik daripada jenjang karir yang saya maksudkan bagi karyawan, ada bagusnya kalau saya sampaikan dulu bahwa komitmen daripada perusahaan di dalam menjalankan organisasi dan operasional khususnya di dunia perhotelan kita, bahwa manajemen itu memiliki 3 tujuan utama dalam mengoperasikan suatu organisasi. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Yang kedua adalah bagaimana mencapai revenue dengan keuntungan finansial yang signifikan. Dan yang terakhir adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga ini, pembangunan sumber daya manusia ini semakin penting perannya di dalam organisasi karena tujuan pertama dan kedua tidak akan mampu terrealisasi apabila sumber daya manusia tidak mampu mengeksekusi hal-hal yang menjadi visi dan misi perusahaan. Itu sebabnya manajemen berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu struktur organisasi yang sistematis yang ditempati oleh orang-orang yang capable, memiliki kapasitas tinggi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, dan dibutuhkan suatu proses regenerasi dari masa ke masa. Regenerasi yang dimaksud bisa berupa staff promotions yang tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi karyawan untuk bekerja lebih baik, meningkatkan loyalitas kepada perusahaan, dan yang terakhir adalah kemampuan manajemen untuk melakukan hal-hal baru luar dari rutinitas biasa, karena tim yang menjadi bagian daripada organisasi selalu mampu melakukan pekerjaan yang lebih dari apa yang diharapkan dalam program kerja perusahaan. Untuk menghindari atau bahkan menghilangkan kebingungan atau ketidakpastian dalam proses perjalanan karir Anda, caranya sangat sederhana, yaitu dengan mengikuti prosesnya dengan baik. Jangan ada yang tertinggal. Don't just pass the road. Do learning on every stage yang Anda lalui. Setiap tahapan ada proses pembelajaran
ada proses yang bisa kita evaluasi dan analisa, sehingga kita ketemu gap-nya di sana, menjadi bahan kita untuk melakukan improvement. Baik sahabat pariwisata, para hotelier yang luar biasa, tiba saatnya saya akan jelaskan tips yang pertama. Bagaimana kita mampu meraih jenjang karir yang lebih tinggi, ya, yaitu apa yang menjadi kriteria atau format di dalam suatu penyusunan rancangan atau rencana. Di manajemen kita mengenal istilah SMART: specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Di satu sisi, SMART sendiri adalah kecerdasan. Nah, di sini mampukah karyawan dengan cerdas untuk memperhatikan, mempedulikan, dan memperjuangkan karirnya agar bisa menjadi lebih baik dari masa ke masa. Jangan sampai karyawan merasa jealous atau kecewa ketika suatu saat ada rekan kerja yang mendapatkan promosi, sementara dia tidak pernah mendapatkan promosi atau mungkin bahkan demosi, karena tanpa disadari bahwa kualifikasi ataupun kinerja yang dia tampilkan selama ini memang tidak menunjukkan indikator peningkatan suatu jenjang karir, sehingga promosi dia tidak pernah dapatkan. Kita mulai dari yang pertama, spesifik. Dari jenjang karir yang ada di dunia perhotelan, dari rank and file until top level management atau general manager, ada beberapa tingkatan yang memang harus ditempuh dalam proses prakualifikasi dan kualifikasi. Prakualifikasi maksudnya adalah bagaimana karyawan mengenali kualifikasi yang dibutuhkan untuk level yang ingin dia tuju. Ini cukup sensitif dan kritikal ya. Karena apa? Karena selama ini karyawan mendapatkan suatu kenaikan pangkat atau jabatan atau promotion itu berdasarkan appraisal daripada manajemen, kemudian dikonfirmasi kepada karyawan, dan akhirnya dikeluarkan surat keputusan pengangkatan jabatan atau promosi. Dalam kondisi seperti itu, bisa saja karyawan tidak menyadari sebenarnya pencapaian dia sudah di mana. Itu sebabnya saya share strategi tips yang pertama adalah mengenal prakualifikasi tentang jabatan yang ingin kita capai. Saya contohkan, seorang room boy di housekeeping department, begitu dia ingin mencapai target yang lebih tinggi adalah supervisor, maka dia harus mengenal dulu prakualifikasi untuk posisi supervisor itu apa saja. Minimal leadership, kemudian kemampuan melakukan pengawasan, kemampuan untuk mengatur jadwal kerja dan juga penugasan kerja, dan ada administrasi dan reporting di sana. Ini tentunya adalah beberapa hal yang berbeda dari standar kerja dengan apa yang dia lakukan selama ini di level rank file sebagai room boy. Itu contoh sederhana, rekan-rekan hotelier, bahwa kalau kita ingin sukses di dalam jenjang karir, pastikan kita mengenal prakualifikasi jabatan yang akan kita capai. Ya, karena apa? Kita ingin setiap step yang kita lalui itu bisa lancar, kemudian bisa berlanjut ke step yang berikutnya yang lebih tinggi. Jangan sampai step yang sudah kita capai dalam satu tingkat di atasnya itu dilalui secara stagnan, panjang sekali, atau bahkan harus return kembali ke posisi semula. Ini sangat kasihan. Jadi ingat, prakualifikasi jabatan perlu kita kuasai di awal sebelum kita menyatakan yes, I'm ready for the higher position. Kemudian SMART yang kedua, huruf M, measurable, terukur. Kalau kita sudah mengetahui bahwa target kita itu harus terukur, maka kita tadi sudah saya jelaskan, kita harus mengetahui spesifikasi
jabatan yang akan kita tuju. Prakualifikasi sudah kita kuasai. Itu artinya apa? Bahwa untuk menjadikan target kita atau target posisi yang kita raih itu harus measurable, kita harus bisa mengukur kapasitas kita. Seorang rumbu yang tadi saya ceritakan akan yakin saya bisa menjabat sebagai supervisor karena saya tahu apa kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi tersebut dan bagaimana kapasitas saya saat ini. Jadi Anda akan aman dalam proses jenjang karir ini. Tidak khawatir berlebihan dan tidak perlu nervous pada saat Anda sudah mendapatkan assignment sebagai seorang housekeeping supervisor. Lalu kita masuk ke achievable, bahwa target posisi yang kita rancang itu akan tercapai atau dapat tercapai dengan baik adalah dengan mengetahui proses yang harus dilaksanakan. So means that achievable, you have to pay attention to your process. Jangan sampai begitu kita sudah targetkan, kita ketahui kualifikasinya, kita tingkatkan kapasitas kita untuk memenuhi kualifikasi tersebut, tetapi kita tidak berproses. Tidak berproses maksudnya adalah tidak mempertahankan prestasi yang semestinya ditunjukkan. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti proses-proses rekrutmen atau promotion yang ditetapkan oleh manajemen. Jadi, sahabat hotelier, dalam jenjang karir pastikan Anda berproses. Jangan hanya wait and see, jangan hanya menunggu faktor keberuntungan semata. Karena apa? Karena saya yakin Anda ingin mencapai target Anda itu dengan hasil yang memuaskan, bukan hanya karena dibantu oleh orang lain. Lalu ada R, realistik, bahwa apa yang kita targetkan, posisi yang kita ingin raih di atas posisi saat ini itu adalah sesuatu yang realistik, yang nyata. Yang nyata itu maksudnya yang pertama adalah bahwa kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk posisi itu. Jangan Anda berharap sebagai itu untuk bisa ingin menjadi housekeeper secara langsung, tidak bisa. So, Anda harus yakin bahwa target Anda ini realistik. Realistiknya pertama adalah karena itu adalah bagian daripada bidang Anda. Yang kedua, posisi itu memang ada di departemen Anda atau di organisasi Anda. Dan yang ketiga, Anda yakin bahwa realita regenerasi pasti akan terjadi. Masalahnya adalah jika kesempatan itu tidak ada atau tidak datang pada diri Anda, mengapa kesempatan itu datang kepada orang lain? So means that some other people may be better or much better than you. Nah, ini kita perlu yakinkan pada diri kita bahwa realita itu ada dan Anda sedang menyiapkan jenjang karir Anda, bukan hanya menunggu keberuntungan yang datang. Baik. Jika pada achievable kita berpikir tentang proses dan juga realistik kita berpikir pada kesempatan atau opportunity, maka tiba saatnya kita untuk men-set apa yang kita rancang ini dalam bentuk time bomb. Ya, smart yang terakhir adalah time bomb. Kita harus menentukan batas waktu sampai kapan target ini harus saya penuhi. Because you have to challenge yourself. Karena kalau tidak demikian, kita akan menjadi pribadi yang pasrah, yang pesimis. Ya, jadi dalam menentukan time bound, target batasan waktu yang ingin kita capai, kita harus benar-benar matang terhadap target yang ingin kita capai. Jadi tidak lagi keluar dari proses, tidak lagi kurang yakin terhadap realistik atau realita, ya, tetapi Anda sudah siap. Tahun depan saya harus jadi supervisor. Saya akan ikuti prosesnya, saya akan pahami kualifikasinya, saya akan penuhi kapasitas yang dibutuhkan untuk kualifikasi jabatan tersebut. Kemudian saya akan ambil opportunity untuk meraih kesempatan promosi jabatan yang saya targetkan tersebut. Kita yakin pasti ada dua jenis tipe karyawan terkait dengan jenjang karir ini. Yang pertama adalah orang yang memiliki ambisi dan optimisme tinggi terhadap jenjang karir, dan juga yang kedua adalah
Pada dasarnya, setiap karyawan itu mengalami proses perjalanan karir. Sayangnya, orang yang tidak memiliki perencanaan yang matang di awal, dia tidak tahu arah karirnya nanti kemana, sehingga menjadi kebingungan. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kita harus pahami di dunia perhotelan, khususnya industri kita ini, ada jenjang karir yang kita harus kenali, starting from rank and file until top level management. Mungkin dari rank and file kita gambarkan saja secara singkat, mungkin ada 7 tahapan secara garis besar. Rank and file, kemudian senior staff, supervisor, assistant manager, kemudian head of department, kemudian executive assistant manager sampai ke general manager. Ya, mungkin substansi jabatan ini pasti ada. Ya, mungkin EAM ada sekian posisi, mungkin EAM Sales Marketing, EAM Operation, mungkin seperti itu. Mungkin juga ada Director of Finance, Director of Human Resources dan sebagainya. Tapi secara garis besar, karena kita bicara tentang jenjang karir yang umum, ya, minimal 7 posisi ini kita harus kenali dulu. Kita sekarang berada di posisi mana, dan paling dekat itu bisa melangkah ke level yang di mana. Nah, bagusnya juga karyawan mengetahui kira-kira apa sih yang menjadi main role suatu posisi-posisi tertentu di dalam dunia perhotelan kita. Saya berikan gambaran umumnya, ya. Tentunya akan berbeda-beda di setiap properti ataupun hotel, baik resort dan villa, tergantung daripada size of the property dan juga hierarki manajemen yang dijalankan. Kita akan coba bahas 5 posisi. Rank and file tugasnya adalah melakukan rutinitas, fokusnya ada di rutinitas pekerjaan sesuai dengan job description-nya. Kemudian supervisor tentunya adalah sesuai dengan namanya, melakukan pengawasan tentang area yang menjadi tanggung jawabnya, supervise job task. Kemudian head of department atau biasa kita kenal sebagai HOD itu melakukan breakdown terhadap program manajemen dan mengeksekusi di lapangan. Breakdown and execute plan. Jadi plan yang sudah ada ini dieksekusi di lapangan, diturunkan menjadi program kerja, kemudian yang di bawahnya supervisor melakukan pengawasan. Kemudian di atas HOD ada senior management, biasa kita kenal dengan executive committee. Ini bisa dengan label atau predikat executive assistant manager atau IAM, atau bisa jadi director of HR, Director of Finance, Director of Operation, dan seterusnya. Nah, ini lebih kepada menyiapkan strategic plan, sesuatu yang bersifat strategis dan improvement. Dan yang terakhir, yang paling atas atau di top level management, General Manager memiliki tugas untuk menentukan visi, misi, tujuan, ataupun objektif daripada organisasi, dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional organisasi yang dipimpinnya. Well, Anda sudah siap dengan jenjang karir Anda? Jabatan apa yang Anda ingin tuju? Sejauh mana kapasitas Anda saat ini? Kapan Anda akan mencapai posisi tersebut? Bagaimana prosesnya? Memungkinkan atau tidak? So now is your time to make your checklist. Buatlah checklist Anda. Apa spesifikasi target yang Anda inginkan? Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa target itu terukur? Kemudian bagaimana Anda yakin bahwa target Anda itu akan tercapai? Dan bagaimana kenyataan atau fakta yang bisa mendukung impian Anda untuk mencapai target posisi tersebut? Dan yang terakhir, bersiaplah kapan Anda harus mendapati posisi yang menjadi idaman Anda. Baik, itu tips yang sangat singkat dan sederhana. Kalau bukan Anda siapkan dari sekarang, maka promosi jabatan itu bisa jadi milik orang lain. Jadi, cerdaslah di dalam merancang jenjang karir Anda.
karena tidak mungkin Anda akan menjadi karyawan dengan jabatan yang sama seperti sekarang selama proses karir Anda sampai belasan hingga puluhan tahun. Jangan sampai menyesal, karena kalau bukan Anda, artinya ada orang lain yang mendapatkan promosi tersebut. Pertanyaannya, kenapa bukan Anda? Cerdaslah, smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Saya yakin hanya pribadi-pribadi yang optimis seperti itu, yang menyiapkan dirinya dengan matang, akan mendapatkan kesempatan yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Salam sukses, majulah hotelier Indonesia, jayalah pariwisata Indonesia.